apa ya, masa atau fase dia itu mencari jati diri. Apa Penyebab dari kenakalan remaja? penyebab dari kenakalan remaja itu banyak. Ini salah satu yang paling banyak, salah satu faktor yang paling banyak terjadi yang guru hadapi itu salah satunya itu dari faktor keluarga, kasih sayang. Karena kalau kurang kasih sayang, mereka akan mencari diri perhatian dengan cara melakukan hal-hal yang di luar jalur gitu. Yang biasa kita sebut dengan kenakalan. Cara mengatasinya, kalau untuk diri sendiri, kalau menghadapi anak-anak yang nakal, anak-anak yang luar biasa begitu, biasanya kita dengan cara yang halus ditanya, kemudian apa sebabnya mereka, nggak usah dipaksa, apa sebabnya. Hari pertama ditanya apa sebabnya, kenapa kamu seperti ini, mereka nggak menjawab, ditanya lagi, akhirnya lama-kelamaan mereka kan terbuka, guru ini loh, saya berbuat ini karena begini. Oh, jadi kita tahu, nggak langsung dengan cara yang kasar. Biasanya seperti itu. Guru menghadapi itu begitu. Menurut kakak berdua nih, kenakalan remaja itu apa sih? Kalau dari saya, kenakalan remaja itu apa ya, sifat atau tingkah lakunya anak-anak remaja yang dimana menuju ke sesuatu yang tidak baik. Contohnya kayak pemakaian obat terlarang, itu kan salah satu termasuk dalam contoh kenakalan remaja sih. Kalau menurut kakak? Intinya kenakalan remaja tuh kalau kita mau apa ya, mau sebut itu satu persatu sangat banyak ya. Iya. Apalagi kita teman-teman tahu zaman sekarang kan gadget yang kita pakai, kalau dulu kan ada batasan, sekarang kan tidak. Iya. Contohnya saya pegang atau adik-adik saya pegang, bisa saja mereka buka film-film porno atau film-film yang memang yang dilarang, tapi mereka bisa lakukan itu. Dan jangan heran kalau di kalangan sekarang, remaja-remaja sekarang mereka tuh lebih gila, dalam artian mereka sudah bisa berpacaran, sudah bisa melakukan hal-hal seks luar nikah dan sebagainya, merokok, narkoba dan sebagainya. Itu tuh sesuatu yang sudah bisa kita bilang bahwa sesuatu yang sudah bukan hal-hal yang tabu. Apalagi zaman sekarang kan mereka melakukan kenakalan yang luar biasa, pembunuhan sana sini, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang masih di bawah umur. Kalau menurut kakak berdua, penyebab dari kejadian-kejadian itu apa sih kak gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya penyebab dari kenakalan remaja itu faktor utama yang pertama itu dalam diri sendiri ya, diri sendiri. Terus ada juga faktor karena masalah orang tua, apalagi kan kita tahu kalau anak-anak yang biasa broken home atau orang tuanya berpisah itu kan biasanya dia terganggu dalam psikisnya atau dalam pemikiran dan sebagainya, kehidupannya itu memang sudah terganggu, sehingga dia menonjol gitu. Jadi kenakalan yang dia lakukan di luar sana itu disebabkan mungkin dalam rumah dia tidak merasa nyaman gitu, sehingga banyak faktor sekali. Terus dia juga ada faktor yang lain, yaitu dia tidak dekat sama Tuhan. Kita kan beragama. Iya. Kalau yang Kristen contohnya dia tidak setia dalam hal beribadah di gereja dan sebagainya. Kalau menurut kakak sendiri? Kalau dari saya, sama seperti teman saya katakan, yang paling pertama itu datang dari diri kita sendiri. Banyak yang katakan bahwa kenakalan remaja itu datang dari lingkungan. Sebenarnya itu bukan sepenuhnya lingkungan sih, karena kita yang membiarkan diri kita sendiri untuk terjun ke dalam hal itu, ikut bebas dalam kenakalan remaja tuh. Dan juga itu penyebabnya tuh ya sama kayak teman-teman bilang bahwa ada yang kayak broken home, terus yang lainnya, terus ada kayak masalah-masalah keluarga. Itu kan jadi mengganggu teman-teman yang melakukan kenakalan itu, sehingga ya sudah dia bebas di luar sana mau lakukan apa saja, terus tidak ada kontrol dari orang tua. Iya, benar. Itu yang paling utama sih menurut saya. Bisa kasih masukan sedikit kak, mungkin buat orang-orang atau orang tua yang sudah mengalami anaknya sudah terjun dalam kenakalan itu, mungkin cara mengatasinya gitu gimana kak? Yang pertama mungkin lakukan pendekatan.
Jadi orang tua gini, tidak semua anak mementingkan atau membutuhkan sekali namanya uang, betul. Semua orang butuh uang. Semua orang butuh uang, tapi ingat, kebutuhan utama dalam hidup sebagai seorang anak, saya anak jadi saya tahu, adalah kasih sayang. Jadi bagaimana? Jadi gini, kalau orang tua mengasihi anaknya bukan sekedar dia memberi uang, tidak. Tapi bagaimana dia memberikan perhatian, memberikan waktu. Jangan sibuk dengan pekerjaan sehingga dia lupa tanggung jawabnya. Karena ingat, ketika seorang tua memiliki anak itu tanggung jawabnya besar. Dimana dia bukan sekedar membesarkan dan membiayai, tapi memberikan anak itu rasa aman. Kebanyakan anak mencari kenyamanan di luar rumah, karena itu di rumah tidak menerima itu. Itu untuk orang tua. Terus untuk anak-anak, bagaimana dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Contohnya yang agama Islam, dia membuka diri untuk mungkin beribadah di masjid dan sebagainya. Dan Kristen pun demikian. Karena hidup yang paling utama dalam kehidupan ini, bagaimana kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena kalau saya punya hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama pun pasti baik. Contohnya kalau saya takut akan Tuhan, pasti saya takut melakukan namanya dosa. Karena yang saya tahu bukan manusia yang melihat, tapi Tuhan. Kalau menurut kakak sendiri? Kayaknya cukup deh. Kurang jelaskan. Oke. Jadi para orang tua Iya. harus sayang-sayang anak. Ya, Terus jangan lupa kontrol. Jangan memberikan kebebasan. Kebebasan tuh perlu. Semua orang butuh kebebasan, tetapi jangan kebebasan yang berlebihan sehingga kontrol kepada anak itu jadi hilang, sehingga anak-anak itu bisa salah langkah, sehingga dia masuk dalam kenakalan remaja. Makasih banyak kak. Iya.